Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anakku. Pada kesempatan ini kita bersyukur alhamdulillah bisa bertemu di sini untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yaitu mencari ilmu. Mudah-mudahan di hari ini kita diberikan kekuatan, kita ditambahkan ilmu yang banyak bermanfaat dunia dan akhirat. Dikarenakan sekarang mulai pembelajaran tahun ajaran baru, yaitu 2020-2021, maka alangkah baiknya sebelum masuk pada materi, Bapak ingin memperkenalkan diri dan juga pelajaran yang Bapak ampu di sini. Yang pertama mengenai nama, Nadili Supena, kalian manggil mau apa saja bebas. Kemudian rumah, Kampung Cipondoh Girang, RW 12, RT 2, Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi. Kemudian pelajaran yang diampu di sini yaitu PAI di kelas 11, DKV 1, AKT 4 dan animasi. Kemudian di kelas 12, RVL 1 dan 3, DKV 1 dan 2, dan di kelas animasi. Dan PPAI 10, RPL 4 dan DKV. Kemudian mengenai cara pembelajaran sesuai dengan keadaan sekarang, yaitu pandemi COVID-19. Jadi insya Allah selama 1 semester ke depan yaitu dengan cara daring. Dan walaupun secara daring, nanti ada tugas-tugas yang harus kalian kerjakan, dan tugas tersebut bisa bentuk tertulis, video, hafalan, dan lain sebagainya. Itu contoh-contoh tugas. Kemudian konsekuensi kalau kalian tidak melaksanakan tugas tersebut, nanti secara otomatis nilai kalian akan berkurang. Kemudian PAI dan PPAI itu merupakan pelajaran ya masih satu paket, masih satu rumput. Bahkan PPAI ini merupakan kelanjutan dari PPAI, namanya juga pengembangan pendidikan agama Islam. Jadi masih satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Gitu. Pelajaran PAI, pelajaran PPAI juga, begitu juga sebaliknya. Dan Bapak tekankan dari pembelajaran PAI dan PPAI ini tujuannya adalah untuk membentuk karakter kalian sebagai penerus generasi bangsa ini, supaya sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Nah, itu mungkin untuk perkenalan dan sekaligus kontrak belajar yang bisa Bapak sampaikan. Gitu. Nah, untuk selanjutnya sekarang masih ada waktu, kita lanjut pada materi pembelajaran yang akan disampaikan selama 1 tahun ke depan, ya. Jadi secara garis besar untuk rangkuman materinya, ya, kalian bisa baca di buku paket PAI dan Budi Pekerti kelas 11, pengarangnya H. Abdurrahman dan kawan-kawan, penerbit Erlangga, kurikulum 2013, KI dan KD 2017. Itu untuk kelas 11. Untuk kelas 12 juga sama, cuman yang bedanya KI dan KD-nya saja. Kalau kelas 11 KI KD-nya 2017, kalau untuk kelas 12 KI KD-nya 2018. Jadi mengenai nama buku, pengarang, itu penerbit sama. Nah, sekarang pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan menjelaskan mengenai materi yang ada di kelas 11, pertemuan pertama, bab pertama, yaitu akan membahas mengenai ayat Al-Quran yang tentang taat pada aturan, di mana ayat Al-Quran yang menerangkan tentang hal tersebut atau tentang taat pada aturan ini adalah terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59. An-Nisa ayat 59 yang buah Quran, boleh kalian buka Qurannya. Baiklah,
Sekarang kita lanjutkan. Yang bawa Al-Quran silakan dibuka Al-Qurannya, yaitu surat An-Nisa ayat 59. Udah dibuka? Ya. Silakan kita Bapak kasih contoh dulu tuh ya cara bacanya. Nanti kalian ikutin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya, jadi diharapkan kalian bisa membaca ayat tersebut. Kalau perlu itu dihafalkan ya, dihafalkan. Dan cara bacanya juga harus sesuai dengan ketentuan tajwidnya, supaya tidak salah maknanya. Nah, itu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang taat pada aturan. Kemudian maknanya, makna dari ayat tersebut adalah kita terjemahkan dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan taati para pemimpin di antara kamu. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ilallah war rasul. Dan apabila terjadi perselisihan dalam sesuatu, farudduhu, maka kembalikan ilallah, kepada Allah, wa rasul, dan rasulnya. In kuntum tu'minuna billah, apabila kamu beriman kepada Allah wal yaumil akhir. Zalika khairun wa ahsanu ta'wil, dan hal itu lebih baik. Kemudian sekarang pembahasan tajwidnya ya. Yang pertama adalah fa'in tanaza'tum. Fa'in tanaza'tum itu hukumnya ikhfa. Alasannya karena nun mati bertemu dengan huruf ta itu. Kemudian amanu, a-nya mad badal, nu-nya mad zaid. Alasannya kenapa mad badal? Karena huruf alif berada di awal dan memakai harkat berdiri tegak. Nah, itu namanya mad badal. Badal itu artinya pengganti. Jadi kata amanu itu asalnya a'amanu ya. Asalnya a'amanu. Kalau a'amanu kan nggak enak dibacanya, maka alifnya dibuang satu, diganti dengan harkat berdiri. Itu mad badal, bukan mad tabi'i. Ada juga ya yang memakai harkat berdiri tapi bukan mad badal, yaitu mah huruf selain alif ya. Huruf selain alif yang berada di tengah, itu hurufnya di tengah. Kalau alif kan ini di awal, itu mad badal. Kalau yang di tengah mah seperti umpamanya kata apa ya, aba, ya, ba-nya pakai harkat berdiri umpamanya. Nah itu mad dhammi, bukan mad badal. Jadi contoh mad badal mah gampang, yaitu apabila kalian menemukan huruf alif atau hamzah berada di awal suku kata, kemudian pakai harkat berdiri tegak, itu namanya mad badal. Huruf alif atau hamzah berada di awal suku kata. Kalaupun huruf alif atau hamzah tapi adanya di tengah suku kata ya, bukan mad badal lagi, tapi itu mad tabi'i. Kemudian nu-nya, nu mad jaiz
Majaiz itu pengertiannya adalah mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam dua kata. Gitu ya. Jadi pain tanaza ayyuhalladzina amanu atiul. Jadi dalam dua kata. Nah itu ketemu alif pada kata atiunya. Amanu atiullah wa atiur rasul. Jadi ini namanya mad majaiz. Ada majaiz, ada mad wajib ya. Kalau mad wajib nanti ada di bawahnya ya. Mad wajibnya. Kemudian langsung lanjut aja, ati itu mad tabi'i. Alasannya harakat kasroh menghadapi ya mati. Ati itu mad tabi'i dibaca panjang dua harokat. Kemudian ati ya Allah. Nah, itu tafhim. Tafhim itu tebal, kandel ya. Apabila lafaz Allah berharkat fathah, jabar ataupun doma, maka wajib dibaca tafhim. Atau istilah bahasa kitanya tebal, kandel. Atiullah ya. Jadi kalau dibaca atiullah salah ya. Atiullah salah, tapi harus atiullah tebal. Itu namanya tafhim. Kemudian ya, nah ini baru mad wajib ya. Tadi kita sudah menjelaskan majaiz. Kalau majaiz, mad tabi'i bertemu huruf hamzah atau alif dalam dua kata. Kalau mad wajib, mad tabi'i bertemu huruf hamzah dalam satu kata. Jadi ya dengan ayuha itu masih satu kata. Ya ayuha. Itu. Maka disebut mad wajib. Itu. Kalau ya ayyuhan nas itu juga mad wajib. Jadi ingat kalau majaiz ya majaiz mad tabi'i bertemu hamzah atau alif dalam dua kata. Kalau mad wajib mad tabi'i bertemu hamzah atau alif dalam satu kata. Jadi supaya kita gampang mengingatnya ya. Sama-sama dibaca panjang sebanyak 6 harokat. Wa ulil amri, lil itu namanya dalam hukum tajwid disebut al-qamariyah. Artinya alif lamnya dibaca jelas. Karena hukum alif lam ini ada dua macam. Ada al-qamariyah dan al-samsiyah. Al-qamariyah itu ketika alif lamnya dibaca jelas. Alhamdulillah kedengaran. Jadi si huruf alif lam itu tulisannya ada dan ketika dibaca pun ya ada ucapannya. Beda dengan al-samsiyah. Kalau al-samsiyah itu hanya ada di tulisan si alif lam itu. Ketika dibaca mah tidak ada. Jadi seakan-akan tidak ada alif lam. Contoh yang lain seperti minas samai ya. Minas samai. Kan ditulisnya mah minal samai ya. Minal samai ditulisannya mah. Tapi ketika dibaca seakan-akan tidak ada alif lamnya. Hilang. Minas samai itu namanya al-samsiyah. Kemudian berikutnya kandungan ayat dari surat An-Nisa ayat 59 ini. Satu, orang-orang yang beriman wajib taat kepada Allah dan Rasulnya secara mutlak. Nah, jadi tidak ada alasan lagi bagi orang yang beriman untuk mentaati Allah dan Rasul, yakni mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, wajib taat kepada ulil amri. Nah, tadi sudah disinggung, selama tidak bertentangan dengan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jika ulil amri itu memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul atau untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada kewajiban taat kepadanya. Itu. Bahkan kita kalau melaksanakannya dosa. Kemudian yang ketiga, Al-Quran dan hadis adalah sumber hukum Islam. Ketika ada hal-hal yang diperselisihkan, harus dikembalikan kepada keduanya. Jadi seperti sudah Bapak sampaikan tadi, ada beberapa hukum
yang kadang-kadang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka wajib kita untuk meninggalkannya atau tidak memakainya. Tapi ada kalanya hukum buatan manusia tapi sama atau sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah itu mah kita harus mengikutinya. Kemudian yang keempat, yang kelima, kembali kepada Al-Quran dan hadis akan menghasilkan penyelesaian yang terbaik dan membawa keberkahan. Perintah untuk memberikan kepada orang lain dalam majelis ilmu dan segala wajib yang sifatnya menaati Allah dan Rasulnya. Itu mungkin ya dari pembahasan An-Nisa ayat 59 ini, yaitu tentang mentaati aturan Allah dan Rasulnya dan juga penguasa atau pemimpin. Ya, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan diri kita orang-orang yang senantiasa mentaati aturan. Ya. Jadi aturan manusia pun selama tidak bertentangan dengan aturan yang datang dari Allah dan Rasul, kita wajib mengikutinya. Nah, kalau bertentangan ya kita tidak wajib untuk mengikutinya. Itu mungkin untuk ya kesimpulannya dan untuk tugasnya. Nah, seperti sudah Bapak singgung tadi, ya tolong ayat Al-Quran yang sudah dibacakan tadi ditulis lagi di buku ya. Tidak diketik tapi ditulis. Kenapa? Karena Bapak khawatir kalau diketik itu kalian bisa aja copy paste ya. Jadi Bapak ingin lihat tulisan tangan asli kalian. Dan hasilnya ya, karena situasi lagi seperti sekarang, bisa dipoto. Jadi tulisannya dipoto kemudian kirim ke WA Bapak. Itu aja mungkin. Kemudian yang tadi ya, hukum mentaati Allah, Rasul dan penguasa. Tadi kan bagaimana dengan aturan yang sekarang? Contohnya, satu sisi Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat berjamaah sampai pahalanya 27 derajat. Kemudian juga Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid dengan berjamaah. Kemudian Rasul juga memerintahkan ketika sholat kita harus merapatkan saf ya. Sementara sekarang kan ada aturan dari WHO ya, aturan dari WHO kita harus merenggangkan barisan ketika sholat, atau kita tidak boleh melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Nah itu bagaimana ya? Ini jadi bahan diskusi kita. Insya Allah minggu depan Bapak ingin tahu ya pendapat kalian. Kalian bisa nanya ke siapa saja ya, ke ustadz atau siapa yang ada di rumah kalian, silakan. Nanti laporannya ke Bapakin. Itu aja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Ya, kalau ada pertanyaan hubungi aja nomor WA Bapak yang ditulis tadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.